wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap berwujud, perolehannya, penggunaannya, dan penghentiannya. Kita akan coba membahas mengenai cara-cara perolehan aktiva tetap berwujud yang akan menentukan jumlah harga perolehannya, kemudian dilanjutkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggunaan aktiva tetap. Cara pencatatan jika terjadi penghentian atas penggunaan aktiva tetap. Kita mulai dari pengertian aktiva tetap berwujud. Aset tetap berwujud adalah aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Bersifat relatif permanen dapat diartikan digunakan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap berwujud ini digunakan perusahaan untuk operasional, bukan untuk diperjualbelikan. Karena kalau untuk diperjualbelikan, kita akan kenal sebagai inventory ya. Bentuk-bentuk aset tetap berwujud. Pengelompokan aset tetap berwujud. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah tidak dilakukan penyusutan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa digantikan dengan aset yang sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain, dilakukan penyusutan harga perolehannya dan disebut dengan depresiasi. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aset yang sejenis seperti tambang, hutan, dan lain-lain, dilakukan penyusutan harga perolehannya yang disebut dengan depresi. Pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengeluaran modal atau capital expenditure. Adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran seperti ini dicatat dalam rekening aktiva atau dikapitalisasi. Yang kedua adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengeluaran seperti ini dicatat dalam rekening biaya. Jadi dasar pertimbangan dalam pencatatan pengeluaran untuk aktiva tetap adalah berapa lama manfaat pengeluaran tersebut dapat dirasakan, hanya satu periode atau lebih dari satu periode akuntansi. Selain pertimbangan masa manfaat, kadang-kadang untuk alasan kepraktisan dilakukan penyimpangan, yaitu apabila jumlah pengeluaran itu relatif kecil, atau manfaat di masa yang akan datang tidak begitu berarti, atau sulit untuk mengukur manfaat di masa yang akan datang, maka pengeluaran itu dikelompokkan dalam pengeluaran pendapatan. Atau sering juga kebijakan suatu perusahaan memutuskan bahwa pengeluaran sampai jumlah tertentu dianggap sebagai pengeluaran penghasilan dan pengeluaran di atas jumlah tertentu akan dikelompokkan sebagai pengeluaran modal apabila pengeluaran tersebut jelas-jelas memberikan manfaat untuk periode-periode yang akan datang. Praktek semacam ini dasarnya juga dari segi kepraktisannya. Prinsip penilaian aktiva tetap berwujud. Dalam hubungannya dengan penilaian aktiva tetap berwujud, PASK 16 menyatakan suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan atau harga perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
dilaporkan di neraca sebesar harga perolehannya, dan untuk aset tetap yang terbatas umurnya akan dikurangi dengan penyusutan atau akumulasi penyusutan atau akumulasi depresinya. Harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi atau akumulasi depresi kita sebut sebagai nilai buku. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aktiva itu macam-macam, maka masing-masing jenis mempunyai masalah-masalah khusus yang akan dibicarakan, seperti misalnya adalah tanah. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Apabila tanah tersebut tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Harga perolehan tanah biasanya meliputi harga belinya, komisi pembelian, biaya balik nama, biaya penelitian tanah, pajak, biaya merobohkan bangunan, biaya perataan tanah, pembersihan dan pembagian, atau pajak pembelian. Nah, untuk perseroan terbatas atau PT, tanah tidak merupakan hak milik tetapi hak atas tanah atau HGB yang umumnya terbatas sehingga harus dilakukan penyusutan. Hak atas tanah ini dicantumkan dalam kelompok aktiva tetap tidak berwujud. Yang kedua adalah bangunan. Pencatatan untuk biaya perolehan bangunan dibagi menjadi tanah dan bangunan. Bila bangunan tersebut didapat melalui pembelian, maka harga perolehan meliputi harga beli, biaya perbaikan, komisi pembelian, biaya balik nama, pajak pembelian atau BPHTB. Bila bangunan tersebut dibangun sendiri, maka harga perolehannya meliputi biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan, biaya pengurusan izin bangunan, biaya pajak, biaya bunga, biaya asuransi atau biaya yang lainnya. Kemudian ada mesin dan alat-alat. Yang merupakan harga perolehan mesin dan alat-alat adalah harga beli, pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Apabila mesin ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat mesin. Mesin yang disewa dari pihak lain, biaya sewanya tidak dikapitalisasi, tetapi dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kemudian alat-alat kerja. Alat-alat kerja yang dimiliki bisa berupa alat-alat untuk mesin atau alat-alat tangan seperti catut, ukur besi, atau lain-lain. Karena harga perolehannya relatif kecil, maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi tetapi diperlakukan, yaitu yang pertama, pada waktu pembelian dikapitalisasi, kemudian setiap akhir periode dihitung fisiknya. Selisihnya akan dicatat sebagai biaya untuk periode tersebut dan rekening alat-alat kerja akan dikreditkan atau dikapitalisasi sebagai aktiva dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian setiap kali pembelian baru akan dibebankan sebagai biaya. Cara-cara perolehan aktiva. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehannya. Berikut kita akan membicarakan untuk masing-masing perolehannya, yaitu yang pertama dengan cara pembelian tunai, lalu dengan pembelian secara lamsam atau gabungan, lalu perolehan melalui pertukaran, di mana ada ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aktiva tetap lain. Nah, ditukar dengan aktiva tetap lain ini pun bisa ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis ataupun pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Lalu cara perolehannya melalui pembelian secara angsuran atau diperoleh dari hadiah atau donasi atau aktiva yang dibuat sendiri. Kita akan coba bahas satu-satu mengenai perolehannya. Yang pertama adalah dengan pembelian tunai.
Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan, dan biaya percobaan. Semua biaya di atas akan dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap. Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurang terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Jurnal untuk membeli aktiva tetap secara tunai yaitu misalnya aktivanya adalah tanah, maka tanahnya didebet sejumlah harga perolehannya dan dikreditnya adalah kas. Yang kedua adalah pembelian secara lamsam atau gabungan. Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Menurut PSAK 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung. Masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Apabila harga pasar masing-masing aktiva tidak diketahui, alokasi harga perolehan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti pembayaran pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan. Jika tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk alokasi harga perolehan, maka alokasinya didasarkan pada keputusan dari pihak manajemen perusahaan. Kita lihat di sini contoh pembelian gedung mengalokasikan antara harga tanah dan harga gedung. Misalnya PT ABC membeli aset tetap dari perusahaan yang masih dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli berupa tanah dan bangunan juga mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lamsam, total pembeliannya adalah 80 juta. Harga pasar setiap aset tetap adalah untuk gedungnya 25 juta, tanahnya 50 juta, dan mesinnya adalah 25 juta. Jadi kita bisa lihat harga pasar dari total aset ini adalah 100 juta, yaitu 25 tambah 50 tambah 25. Jadi harga pasarnya adalah 100 juta. Maka kita akan menghitung harga perolehan untuk setiap asetnya, yaitu kita akan mengalokasikan harga perolehan setiap aktivanya, yaitu untuk gedung, harga pasar gedung 25 juta dibagi dengan total harga pasar aset 100 juta dikali harga perolehannya 80 juta. Maka kita dapat harga untuk gedung adalah 20 juta. Untuk tanah, yaitu harga pasar tanah 50 juta dibagi 100 juta, yaitu total harga pasar dari aset, dikali 80 juta harga perolehan adalah 40 juta. Untuk mesin, harga pasar mesin 25 juta dibagi total harga pasar asetnya 100 juta dikali harga perolehan lamsam aset 80 juta. Jadi untuk mesin adalah 20 juta. Jurnalnya gedung 20 juta, tanah 40 juta, mesin 20 juta di sisi debit, kreditnya adalah kas atau bank 80 juta. Kemudian perolehan melalui pertukaran. Ditukar dengan surat berharga, pertukaran aset dengan surat berharga. Jadi aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Kadang-kadang harga pasar surat berharga atau aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui. Dalam keadaan seperti ini, nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan dari pihak manajemen perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Kita lihat contohnya, PT saya menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp10.000 per lembarnya. Pada saat pertukaran, harga pasar sahamnya adalah Rp11.000 per lembarnya. Maka jurnalnya adalah mesin senilai 11 juta, yaitu 1.000 lembar dikali harga pasarnya 11.000. Lalu di kreditnya adalah modal saham biasa 10 juta, yaitu 1.000 lembar dikali harga nominalnya 10.000, dan agio sahamnya 1 juta. Apabila dalam pertukaran ini merupakan perusahaan menambah dengan uang, maka harga perolehan mesin adalah jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Lalu perolehan melalui pertukaran, yakni ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut dengan tukar tambah, di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva yang baru, baik seluruhnya atau sebagiannya, dan kekurangannya akan dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, PSAK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal atau bisa diukur. Ekuivalen dengan nilai wajar aktiva tetap yang dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Pertama, kita akan bahas mengenai pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap tidak sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, seperti misalnya pertukaran tanah dengan mesin atau tanah dengan gedung dan lain-lainnya. Perbedaan antara nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva tetap. Penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan ditambah uang yang akan dibayarkan. Bila nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aktiva baru didasarkan pada nilai wajar aktiva baru. Kita lihat contohnya, pada awal tahun 2019, PT ABC menukarkan mesin produksinya dengan truk baru. Harga perolehan mesin produksi sebesar Rp2 juta. Akumulasi depresiasinya sampai dengan tanggal pertukaran adalah sebesar Rp1.500.000, sehingga nilai buku mesin adalah Rp500.000. Ya, nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nilai wajar mesin adalah Rp800.000. Harga perolehan truknya adalah Rp2.500.000, sehingga PT ABC masih harus membayarkan uang sejumlah Rp1.700.000. Kita lihat di sini perhitungannya. Nilai wajar mesin adalah yang pertama Rp800.000, lalu ada uang yang dibayarkan sebesar Rp1.700.000, sehingga harga perolehan truk adalah Rp2.500.000. Sehingga kita akan mencatat pertukaran aktiva ini adalah truk sebagai aset yang baru di sisi debit sebesar harga perolehannya Rp2.500.000, lalu akumulasi depresiasi mesin di sisi debit Rp1.500.000. Ini adalah untuk menghapus saldo akumulasi depresiasi mesin karena kita menukarkan mesin dengan truk. Seperti kita ketahui bahwa saldo normal akumulasi depresiasi itu adalah di sisi kredit. Maka ketika terjadi penghapusan, maka kita akan menghapusnya di sisi debit. Lalu kita menghapus mesin sebagai aset yang kita tukarkan sebesar
harga perolehannya 2 juta, sehingga saldo mesin di buku besar juga menjadi 0 atau habis ya. Mesin adalah aset, saldo normalnya di debit, jadi ketika dihapuskan akan kita catat di sisi kredit. Lalu ada laba pertukaran mesin 300.000 ya. Dan ada kas yang dikeluarkan adalah sebesar 1.700.000. Nah, laba pertukaran mesin ini kita dapat dari nilai wajar mesin adalah 800.000 dikurangi nilai buku dari mesin tersebut 500.000. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi nilai buku. Jadi ada laba pertukaran mesin sebesar 300.000. Untuk pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, laba atau rugi akan kita catat pada saat terjadinya pertukaran. Di sini laba, maka kita catat laba di sisi kredit. Karena laba itu menambah modal bertambah di sisi kredit. Lalu pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, seperti pertukaran mesin produksi merek A dengan merek B, atau truk merek A dengan truk merek B, dan seterusnya. Dalam hubungannya dengan aktiva tetap yang sejenis, PSAK nomor 16 menyatakan bahwa laba atau rugi yang timbul akibat perbedaan nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh dengan yang diserahkan tidak boleh diakui, sehingga selisihnya akan digunakan untuk mengkoreksi nilai wajar aktiva yang diperoleh. Bila terdapat selisih nilai wajar, maka nilai wajar aktiva tetap baru ditetapkan sebesar nilai buku aktiva yang dilepaskan. Sebaliknya, bila nilai buku aktiva yang dilepaskan lebih tinggi dari nilai wajar aktiva yang diterima, maka nilai buku aktiva yang diserahkan harus diturunkan atau di write down dan nilai baru sesudah penurunan digunakan sebagai nilai wajar aktiva yang diterima. Apabila dalam transaksi pertukaran ini perusahaan harus membayar uang dalam jumlah tertentu, maka harga perolehan aktiva yang diterima sama dengan nilai buku aktiva yang dilepaskan, ditambah uang yang dibayarkan. Sebaliknya, apabila perusahaan menerima uang dalam transaksi pertukaran, maka harga perolehan aktiva yang diterima adalah sebesar nilai buku aktiva yang dilepaskan dikurangi uang yang diterima. Kita lihat contoh pertukaran dengan mengeluarkan kas. Misalnya PT ABC menukarkan truk A dengan truk baru B. Harga perolehan truk A-nya 10 juta dan akumulasi depresiasinya adalah 4 juta. Truk B harga pasarnya adalah 25 juta. PT ABC membayarkan 20 juta secara tunai. Kita lihat dulu perhitungannya. Pertama adalah harga perolehan truk A 10 juta dikurangi akumulasi depresiasinya 4 juta, jadi nilai buku truk A ketika pertukaran adalah 6 juta. Kas yang dibayarkan adalah 20 juta, jadi harga perolehan truk B adalah 26 juta. Maka jurnalnya adalah truk B 26 juta untuk mencatat harga perolehan truk B, lalu akumulasi depresiasi truk, ya kita hapus sebesar 4 juta, lalu nilai truk A-nya sebagai aset juga kita hapuskan sebesar 10 juta, lalu kas yang dikeluarkan di sisi kredit 20 juta. Contoh yang kedua adalah pertukaran dengan penerimaan kas. Contohnya PT ABC menukarkan truk A dengan truk baru B, di mana harga perolehan truk A-nya adalah 50 juta dan akumulasi depresiasinya adalah sebesar 20 juta. Truk B harga pasarnya adalah 35 juta dan PT ABC masih menerima uang sebesar 5 juta. Kita lihat dulu perhitungannya. Yang pertama, harga perolehan truk A-nya 50 juta, kita kurangi akumulasi depresiasi, jadi nilai buku truk A-nya adalah 30 juta. Di sini PT ABC masih menerima uang kas 5 juta. Ya. Jadi harga perolehan truk B-nya adalah 25 juta. Jadi kita catat
Truk B senilai harga perolehannya 25 juta, lalu menghapus akumulasi depresiasi truk A sebesar 20 juta, mencatat penerimaan kas sebesar 5 juta, lalu menghapus aset truk B sebesar 50 juta di sisi kredit. Kemudian pembelian aktivasi tetap secara angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Kita lihat contohnya di sini. PT ABC membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Pembayaran pertamanya adalah 2 juta, jadi cashnya 2 juta dan sisanya diangsur. Berarti sisanya adalah utang sebesar 3 juta diangsur setiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Maka jurnalnya ketika tanggal pembelian mesin yaitu 1 Januari 2017, ini 2017 ya, adalah mesin sebagai aset di sisi debit 5 juta, kreditnya adalah utang usaha 3 juta, kasnya 2 juta di sisi kredit. Karena pembayaran pertamanya 2 juta tunai, sisanya adalah diangsur. Lalu di sini setiap tanggal 31 Desember akan dibayarkan angsuran. Berarti angsuran pertama akan dibayarkan di 31 Desember 2017. Pembayaran angsuran pertama adalah 1 juta karena utangnya 3 juta diangsur 3 kali, jadi setiap angsuran adalah 1 juta. Lalu ada bunganya sebesar 12% per tahun. Maka bunganya adalah 12% dikali 3 juta. 3 juta adalah jumlah utangnya. Ya, 3 juta. Maka bunganya adalah bunga tahun pertama 360.000. Jurnalnya utang usahanya 1 juta, biaya bunganya 360.000, di kreditnya adalah jumlah kas yang kita keluarkan, yaitu 1.360.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018, pembayaran angsuran kedua, kita juga membayar sebesar 1 juta. Lalu ada bunga 12% per tahun. Jadi perhitungan bunganya 12% dikali 2 juta. 2 juta ini adalah sisa utang kita. Utang kita yang pertama adalah 3 juta, sudah dibayar satu kali 1 juta. Jadi saldonya adalah 2 juta. Dikali sisa utangnya 2 juta, jadi bunganya adalah 240.000. Jadi uang kas yang kita keluarkan adalah 1.240.000. Jurnalnya utang usahanya 1 juta, biaya bunganya 240 dan di kreditnya adalah kas 1.240. Kemudian tanggal 31 Desember 2019, pembayaran angsuran ketiga, pelunasan ya, terakhir 1 juta. Lalu bunganya 12% dikali 1 juta. Jadi saldo utang kita tinggal 1 juta. 3 juta dikurangi angsuran pertama 1 juta, angsuran kedua 1 juta. Jadi saldonya tinggal 1 juta. Bunganya adalah 120.000. Jadi uang kas yang kita keluarkan adalah 1.120.000. Utang usahanya di debit 1 juta, biaya bunganya 120.000, di kreditnya adalah kas 1.120.000. Lalu perolehan dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Apabila aktiva dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal menjadi kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Jurnalnya adalah aset tetap, di debit, di kreditnya adalah modal, hadiah, kredit. Apabila dalam menerima hadiah ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka jurnalnya adalah aset tetapnya di debit,
modal hadiahnya di kredit, lalu jumlah kas yang dikeluarkan kita catat di sebelah kredit. Penghentian aktiva tetap. Aktiva tetap bisa dihentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukarkan, ataupun karena rusak. Pada waktu aktiva tetap dihentikan dari pemakaiannya, maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tersebut harus dihapuskan. Apabila aktiva ini dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Contohnya di sini, mesin yang dibeli tanggal 1 Februari 2015 dengan harga 3.200.000 pada tanggal 1 Juli 2019 dijual dengan harga 650.000. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis 5 tahun dan depresiasinya dengan garis lurus. Nilai residu mesin ditaksir adalah 200.000. Kita lihat di sini. Pertama, kita akan membuat jurnal untuk mencatat penyusutan mesin di tahun 2019. Karena mesin itu dijual di bulan Juli, 1 Juli 2019, maka kita akan menghitung penyusutan untuk periode 6 bulan, yaitu Januari sampai Juni. Mana 6/12 dikali 1/5 dikali harga perolehan mesin dikurangi nilai residu. Ini menggunakan metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ya. Jadi, depresiasi untuk 6 bulan kita dapat adalah sebesar 300.000. Lalu kita akan membuat perhitungan tentang penjualan aktiva tetap ini. Pertama, harga jualnya adalah 650.000. Diketahui harga jualnya 650.000. Harga perolehan awal adalah 3.200.000 dan kita akan mengurangi dengan akumulasi depresiasi dari mesin. Yang pertama, mesin itu diperoleh di tanggal 1 Februari 2015, maka penyusutannya adalah 11 bulan, Februari sampai dengan Desember. Lalu penyusutan 2016 12 bulan, penyusutan 2017 12 bulan, penyusutan 2018 12 bulan, lalu penyusutan di 2019 yaitu 6 bulan karena dijual di 1 Juli 2019. Maka total akumulasi penyusutannya adalah 2.650.000. Nilai buku mesinnya menjadi 3.200.000 dikurang 2.650.000 adalah 550.000. Di sini kita bisa lihat ada laba penjualan aktiva tetap. Harga jualnya lebih tinggi daripada nilai buku. Jadi labanya adalah 100.000. Maka jurnal yang akan kita catat adalah kasnya di debit sebesar nilai jualnya 650.000. Lalu kita akan menghapus akumulasi depresiasi mesin 2.650.000. Lalu kita menghapus nilai perolehan mesinnya, mesin yang lama kita hapus sebesar 3.200.000. Lalu kita mencatat laba penjualan mesin di sisi kredit 100.000. Demikian materi kita tentang aktiva berwujud, tentang perolehannya, penggunaannya, dan penghentiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.